Ini yang menjadi persoalan kompleks dan harus kita bahas bersama antara pemerintah dengan pelaku usaha perikanan. Kita melihat di Pekalongan itu kita nelayan itu selama ini takut dengan pedagang. Padahal yang membesarkan perikanan itu adalah nelayan, bukan pedagang. Dan saya punya cita-cita bagaimana nelayan itu jangan takut sama pedagang, tapi kita balik. Pedagang itu takut dengan nelayan. Dengan sistemnya seperti apa? Sistem lelang yang terjadi di TPI itu akan menjadikan permainan pedagang. Akhirnya harga turun, nelayan yang dirugikan. Dengan nelayan dirugikan, nelayan akan membongkar ikan di mana harga yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur membantu mencari solusi. Kami sedang menyiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagjo Hari Jadi Kota Pekalongan yang ke-115. Kami mewawancarai sejumlah tokoh, terutama mengenai potensi ekonomi Kota Pekalongan. Saat ini saya sudah bertemu dengan Pak atau Mas Himawan, salah seorang yang berusaha di bidang perikanan dan perkapalan di Kota Pekalongan. Apa kabar Pak Himawan? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Iya. Mungkin bisa diceritakan kegiatan panjenengan mulai dari awal ketika melakukan bisnis di bidang perikanan dan perkapalan ini, salah satu potensi ekonomi di Kota Pekalongan, sampai posisi yang sekarang. Monggo silakan Pak Himawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan sedikit. Saya ini termasuk pelaku junior, Bapak. Saya pelaku junior di bidang perikanan perkapalan. Mohon maaf untuk senior-senior yang sudah lama berkecimpung di dunia perkapalan. Saya hanya ingin ibaratnya menceritakan sedikit bagaimana potensi perkapalan di Pekalongan dan di Indonesia pada umumnya. Saya usaha mengawali di bidang kayu untuk bahan kapal awalnya. Mengalir saja akhirnya saya membuat kapal, dan mengalir lagi saya akhirnya punya kapal. Dan itu mengalir lagi saya... Tahun berapa Pak Himawan? Saya untuk di kayu itu mulai tahun 2007 ya. Saya membuat kapal tahun 2009, saya terus punya kapal itu tahun 2012. Ya. Karena usaha saya mengalir saja, yang ada hubungannya sampai merambat ke dunia perikanan. Gitu. Ya. Itu sekarang sampai berapa kapal yang dioperasikan? Ya, ada lah. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang masih membuat kapal terus atau pindah di bisnis perikanannya? Saya perkapalan tetap menambah, tapi kan eranya sekarang ini kita calling down, untuk calling down karena biar tidak terlalu overfishing seperti itu. Iya. Jadi memang sekarang sedang apa ya, untuk nelayan Pekalongan agak menurun begitu kira-kira? Saya kira bukan menurun, itu bukan. Karena Pekalongan itu orangnya yang di Pekalongan, tapi kapal-kapalnya itu tersebar di seluruh Indonesia, ada semua. Di Muara Baru itu sebagian besar orang Pekalongan, Banyuwangi 90% orang Pekalongan. Jadi bukan calling down karena lesu, itu tidak.
Ya, ya. Kalau tidak salah, Pekalongan itu pernah pelabuhan perikanannya katanya nomor 2 se-Indonesia setelah Bagan Siapi-Api. Nah, sekarang kenapa agak berkurang kegiatannya? Nah, itulah. Pekalongan itu dulu merupakan pusat maritim Nusantara setelah Bagan Siapi-Api karena memang pusatnya kapal perikanan itu di Bagan Siapi-Api. Orang Bagan Siapi-Api itu merantau kemana-mana, termasuk di Pekalongan juga 80% orang Bagan. Di Muara Baru, Muara Angke ya orang Bagan. Kenapa kok sekarang itu di Pekalongan sepi? Karena salah satunya adalah faktor infrastrukturnya yang tidak mendukung. Jadi kebanyakan orang Pekalongan punya kapal di Pekalongan hanya waktu pulang kosong saja, Bapak. Oh. Tapi kalau bongkar dia nggak di Pekalongan karena infrastrukturnya tidak memenuhi. Karena pelabuhan nggak bisa masuk karena dangkal. Dan juga distribusi ikannya itu juga belum dikelola oleh yang baik oleh pemerintah. Oh gitu. Itu mulai tahun berapa? Ada kecenderungan mulai tidak bisa masuk pelabuhan itu, Pak Imawan? Ya sejak tahun 2010 ke atas itu sudah mulai berkurang. Karena kapal sekarang itu beda sama dulu kecil-kecil, sekarang kapal itu besar-besar karena BPP yang kita dapat dari pemerintah itu jauh. Akhirnya kalau kecil kita nggak masuk untuk biaya BOP-nya, akhirnya kapal dibesarkan. Dengan kapal dibesarkan nggak bisa masuk ke Pekalongan, akhirnya masuk ke Muara Baru, Banyuwangi, Juwono, seperti itu. Ya. Jadi untuk mengembalikan kejayaan Pekalongan berarti harus pelabuhannya dulu yang diperbaiki itu ya? Ya, betul. Kebetulan katanya tahun ini akan dibikin pelabuhan onshore. Jadi kalau seandainya itu terlaksana, itu akan sangat membantu mengembalikan kejayaan Pekalongan menjadi pusat maritim. Tetapi selain infrastrukturnya, juga sistemnya, sistem sistem pendaratan, sistem pembongkaran, perdagangan, retribusi dan lain-lain. Kalau masih mengacu dengan sistem yang sekarang, itu akan kalah dengan daerah yang lain. Ya. Sekarang satu persatu, Pak Imawan. Kalau pelabuhan onshore itu di tengah laut atau justru menempel di pantai? Onshore berarti kan masuk ya? Masuk, ya. Iya. Jadi sudah tidak jadi soal lagi ya masalah tadi tidak bisa ya pendangkalan dan sebagainya. Kalau itu terlaksana, kapal besar pasti bisa masuk. Ya. Artinya berarti pelabuhan sama sekali baru di tengah laut gitu ya? Enggak masuk, berarti dia masuk ke daratan kan, onshore itu ya. Oh, onshore itu masuk ke daratan. Masuk apa-apa. Tapi program yang saya lihat tahun ini katanya masuk daratan, bukan menjorok ke laut, itu bukan. Iya. Iya. Offshore atau onshore malah saya nggak mungkin. Ya itu. Tapi yang jelas bahwa yang akan dibangun itu pelabuhan seperti biasa ya di pantai itu ya. Ya, tapi agak menjadi dengan adanya pembangunan itu pasti kedalaman masuknya pasti akan dalam karena diperlebar muaranya, juga endapan lumpur dari sungai juga akan ditahan, endapan dari laut, pasir laut juga akan ditahan, sehingga kapal-kapal besar dengan muatan yang besar bisa masuk. Ya. Sementara yang masuk itu kapal yang kosong, bukan kapal yang yang ada isinya, karena nggak bisa masuk. Ya. Oke, ini sekarang mengenai kapal ya, seandainya itu sudah bisa diselesaikan persoalan kapal sudah bisa masuk. Nah, kemudian apa masalah tata niaga perikanannya yang harus dibenahi? Nah, ini yang menjadi persoalan kompleks dan harus kita bahas bersama antara pemerintah dengan pelaku usaha perikanan. Kita melihat di Pekalongan itu kita nelayan itu selama ini takut dengan pedagang. Padahal yang membesarkan perikanan itu adalah nelayan, bukan pedagang.
Dan saya punya cita-cita bagaimana nelayan itu jangan takut sama pedagang, Ya. tapi kita balik. Pedagang itu takut dengan nelayan. Ya. Dengan sistemnya seperti apa? Ya. Sistem lelang yang terjadi di TPI itu akan menjadikan permainan pedagang. Akhirnya Oh. harga turun nelayan yang dirugikan. Dengan nelayan dirugikan, nelayan akan membongkar ikan di mana harga yang tinggi. Katakan di Juwono, di Muara Baru harga tinggi. Mereka akan mencari lokasi bongkar yang dengan harga tertinggi. Ya. Seperti Nah, itu. kenapa? Kan di mana-mana juga sistem lelang. Kenapa sistem lelang merugikan nelayan, Pak? Tidak. Di mana-mana bukan semua sistem lelang. Di Pekalongan itu kan semua kapal harus dilelang di aturannya. Tetapi kemarin kita sudah menyepakati lelang itu sebagian dari muatan kapal itu yang dilelang. Karena untuk mencukupi kebutuhan pedagang kecil. Nah, pedagang kecil. Tetapi kita sepakat untuk teman-teman ingin membuat cold storage. Jadi nelayan, kita harapkan nelayan sudah bisa berpikiran modern. Bagi yang nelayan yang sudah mempunyai unit agak banyak, dia hendaknya mempunyai cold storage sendiri-sendiri. Itu sudah terjadi di Juwono. Di Juwono itu sekarang tolak ukur perikanan Indonesia itu ada di Juwono. Nah, sekarang sudah 50% lebih nelayan punya cold storage. Akhirnya, seandainya harga turun, itu masuk ke gudang. Jadi permainan pedagang ikan itu tidak semena-mena terhadap harga ikan. Jadi tetap lelang ada, tapi sebagian besar masuk ke gudang. Seperti itu. Ya, itu berapa lama ikan bisa disimpan di cold storage itu? Dengan kualitas cold storage yang bagus, itu bisa kuat sampai 6 bulan, sampai 8 bulan. Ya. Jadi apakah nggak mahal itu biaya untuk membangun cold storage itu, Pak? Untuk nelayan yang mempunyai unit sudah banyak, saya kira nggak begitu sulit ya. Karena lebih mahal bikin unit kapal daripada bikin unit cold storage. Ya. Nah, sekarang persoalannya kalau tadi sistem lelang merugikan nelayan. Nah, supaya tidak nelayan juga punya posisi yang bagus, dapat harga yang bagus, itu bagaimana sistem jual belinya? Nah, sistem jual beli ini kita mengacu aja sistem yang sudah bagus. Kebetulan saya juga ikut Paguyuban Juwono, juga ikut juga merumuskan ide-ide dari nelayan untuk sistem distribusi ikan. Jadi di Juwono itu tetap lelang tetap ada, bukan tidak ada. Tapi dikarenakan nelayan sekarang sudah mempunyai 50% nelayan itu sudah mempunyai cold storage. Itu dari kapal lelang tetap ada, tapi dibatasi. Bukan dibatasi. Kalau harga bagus lelang terus nggak masalah. Nelayan akan senang dengan harga bagus. Tapi di saat harga nggak bagus, semua masuk gudang. Jadi karena harga itu kan menganut sistem pasar ya. Apabila suplainya besar, pasti harga akan turun. Itu kan hukum ekonomi. Tapi seandainya kita bisa mengatur ritme ikan yang keluar, itu kan harga akan stabil seperti itu. Ya, itu kalau untuk yang nelayan-nelayan kecil untuk membuat cold storage apa memerlukan semacam paguyuban atau koperasi gitu untuk dibuat bersama-sama? Untuk menstabilkan harga itu tidak seluruhnya 100% nelayan punya cold storage, tidak. Dengan 50% saja itu sudah bisa menjaga harga ikan biar stabil. Ya, Pak Imawan, zaman dulu kan ada KUD Mina itu yang memfasilitasi para nelayan. Itu gimana? Masih dibutuhkan apa enggak itu sebenarnya? Sistemnya itu bagus, Pak. Tapi kembali ke personalnya, Pak. Kenapa sekarang jatuh? Karena ya itu personal. Ya. Tapi kalau koperasi kan yang memilih nelayan sendiri sebagai anggota. Betul. Tapi kan personalnya yang
Kenapa kok nggak bagus ya? Karena personalnya. Kalau Ya, sistemnya bagus, Pak. ya. Enggak, Ya. maksudnya kenapa anggota tidak memilih yang bagus pertanyaannya? Nah itulah karena tidak kepercayaannya itu kan. Ya, oke. Baik. Kalau di Kota Pekalongan itu beberapa orang yang punya kapal untuk menangkap ikan ini, Pak Wimawan? Banyak, Pak. Saya kalau jumlah pastinya nggak begitu hafal ya. Ya, Tapi kira-kira. nelayan Pekalongan ya jumlah orangnya ya. Ya, kira-kira. Jumlah orangnya yang besar atau semuanya? Semua, misalnya semua yang pokoknya mempunyai kapal gitu kira-kira. Ya mungkin kalau sampai yang kecil-kecil 100 lebih lah ya. Ya. Kalau jumlah kapalnya sampai berapa dari 100 pemilik itu? Saya kurang begitu hafal, mungkin data dari Ya. orang dinas yang lebih hafal. Ya, enggak, kira-kira aja enggak. Kalau kapal besar, ring kapal besar itu kan kapal di bawah 100 JT Ya. sama kapal di atas 100 JT gitu kan. Ya. Kalau di atas 100 JT Di atas berapa 100 kira-kira? JT di Pekalongan itu 200 lebih lah. Karena mereka tersebar ada di Muara Baru, di Ya. Banyuwangi, Ya. sampai di Bitung pun orang Pekalongan punya gitu. Oh, gitu. Ya. Nah, kalau seperti kapal yang 100 JT ini, itu awaknya sampai berapa orang satu kapal itu? Tergantung jenis alat tangkap. Kalau porsen itu 50 orang, Ya. kalau cakalan itu 40 sampai 45 orang, Ya. kalau cumi itu paling sekitar 17 sampai 20 orang. Ya. Tapi kalau gillnet itu ya paling sekitar 17 orang. Tapi kalau kebanyakan porsen sama cakalan sih di Pekalongan itu yang ABK-nya 50 orang, berkisar 45 sampai 50 orang. Jadi kalau selain Pekalongan, berarti yang kuat Juwana, Banyuwangi. Banyuwangi itu orang Pekalongan. Orang Pekalongan. Ya. Ya. Jadi kalau asal nelayan yang paling potensial paling besar gitu selain Pekalongan mana lagi, Pak? Potensial Juwono itu kan yang sekarang lagi karena masyarakat perikanannya itu agak berpikir ke depan. Itu sekarang tolak ukur adalah di Juwono. Karena yang bisa mengontrol untuk jenis-jenis porsin ya, di sana itu porsin ya. Spesialis di Juwono itu porsin. Itu tolak ukur kapal porsin itu di Indonesia itu Juwono. Itu yang paling bagus kalau begitu pelabuhannya? Enggak juga. Oh. Enggak, pelabuhannya yang enggak bagus, masyarakatnya. Ya. Saya pernah lihat pelabuhan di Juwana itu. Jadi yang paling ideal pelabuhan seperti di mana, Pak Imawan? Pelabuhan perikanan ya di Jakarta lah pasti ya. Tapi kan karena di sana kan sudah terlalu penuh ya. Ya. Itu yang Muara Angke itu ya? Muara Baru, Muara Angke. Sama. Ya. Baik. Nah, sekarang Pak Imawan pindah. Katanya di Pekalongan sekarang juga mulai tumbuh perikanan, bukan perikanan tangkap, tapi perikanan budidaya. Itu seperti apa prospeknya kira-kira? Kalau di Pekalongan perikanan budidaya ini banyakkan udang sama bandeng ya. Tapi kan banyakkan di Pekalongan ini saya melihat, walaupun saya bukan ahli di bidang budidaya perikanan darat. Tapi karena airnya, faktor air itu juga pengaruh di Pekalongan yang sudah kurang layak ya untuk program budidaya. Memang hasilnya saat ini di Pekalongan nggak bagus karena air. Airnya banyak pencemaran ini, dengan apalagi udang sangat rentan sekali terhadap pencemaran air. Sedangkan di Pekalongan menurut saya pencemarannya sudah agak tinggi dibanding daerah sebelah gitu. Iya, karena batik itu ya. Ya, saya nggak menyebut itulah ya. Ini sudah dibahas dalam diskusi dengan para pengusaha batik maupun dengan Pak Wali, sudah diskusi soal ini. Nah, sekarang kesimpulannya Pak Imawan, bagaimana prospek bisnis perikanan dan perkapalan di Pekalongan ini ke depan kira-kira? Kalau prospek, saya kira sangat prospek ya. Semua harus didukung oleh masyarakatnya, paguyuban nelayannya sama pemerintahnya, di mana
orang-orang yang sudah punya kapal di Pekalongan itu biar mau bongkar di Pekalongan, kembali lagi bongkar di Pekalongan. Kuncinya cuma itu sih. Ya. Mereka tidak mau bongkar di Pekalongan, akhirnya Pekalongan menjadi sepi. Ya. Kuncinya bagaimana menarik orang Pekalongan yang punya kapal itu biar bisa bongkar di Pekalongan. Dengan apa? Ya perbaikilah infrastrukturnya, perbaikilah sistemnya, perbaikilah kenyamanannya, seperti itu. Jadi selain itu tadi perbaikan fasilitas juga jaminan harga ya kira-kira ya. Jaminan harga itu pasar ya, nggak bisa pemerintah menjamin harga ya. Nah, artinya kok bisa dibanding dengan daerah lain harga bisa di tempat lain lebih bagus. Nah, ya seperti itu. Ya, jadi artinya harus difasilitasi supaya tadi tidak semuanya lelang tadi ya kira-kira Ya. seperti itu. Ya. Ya. Itu. Ya. Jadi kalau perkiraan Pak Himawan bisnis perikanan ini dan perkapalan ini masih merupakan tulang punggung ekonomi untuk Kota Pekalongan gitu kira-kira. Ya, selain batik. Ya. Itu yang agak terlewatkan sejak lama itu adalah sektor perikanan. Ya. Bagaimana mengembalikan sektor perikanan kembali jaya seperti dulu dengan itu masyarakat yang punya kapal di Pekalongan biar bisa bongkar di Pekalongan itu otomatis putaran ekonomi di Pekalongan itu akan meningkat. Ya. Dengan adanya putaran ekonomi semuanya pasti akan PDRB akan meningkat bukan hanya PAD ya. Kalau kita hanya mengandalkan PAD bagaimana retribusi harus tinggi. Masuk itu kan PAD, tapi kalau putaran ekonomi itu kan PDRB ya. Ya, ya luar biasa. Nah, Pak Himawan, kemarin ada kekhawatiran kalau di sektor batik itu banyak generasi baru, generasi milenial ini yang sudah tidak begitu minat untuk terjun di batik itu. Bagaimana kalau di perikanan dengan generasi mudanya? Generasi perikanan, saya kira karena di dunia perikanan itu beda ya dengan di dunia darat ya. Di dunia perikanan itu kan gambling. Jadi hanya orang-orang yang suka gambling saja yang berani terjun di laut gitu. Iya. Ya. Spekulasi lah ya, risikonya besar gitu ya. Ya. Tapi maksudnya peminatnya masih besar atau enggak kira-kira sekarang? Justru pemain dunia perikanan yang baru ini banyak orang darat, bukan yang asli nelayan. Oh. Saya pun juga aslinya kan orang darat, bukan asli nelayan. Jadi ada pergeseran ya? Ya. Baik. Terakhir Pak Himawan, ini di dalam rangka Hari Jadi Kota Pekalongan yang ke-115 ini, apa yang diharapkan Pak Himawan, terutama terhadap kebijakan pemerintah kota? Ya. Untuk kebijakan pemerintah kota, marilah ayo kita kembalikan kejayaan Pekalongan menjadi pusat maritim Nusantara seperti tahun 90-an dengan cara memperbaiki infrastruktur yang ada, menciptakan iklim usaha yang sehat, menciptakan distribusi perikanan yang lebih menguntungkan kepada nelayan. Ayo kita bareng-bareng mengembalikan Kota Pekalongan menjadi pusat maritim Nusantara. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Himawan, pengusaha perikanan dan perkapalan Kota Pekalongan, sudah menyampaikan beberapa hal untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur bisnis perkapalan dan perikanan, sekaligus juga saran-saran bagaimana menata tata kelola, tata niaga sehingga nelayan tidak dalam posisi yang dirugikan. Gitu ya kesimpulannya ya. Ya. Baik, terima kasih. Sukses terus, semangat ya. Mudah-mudahan Pekalongan kembali jaya di bidang perikanan dan perkapalan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.